Israel adalah salah satu negara terkecil di dunia, namun juga salah satu negara yang paling sering disebut dalam Alkitab. Bahkan, salah satu yang paling sering diserang dalam sejarah umat manusia. Mengapa? Mengapa sebidang tanah kecil ini menjadi pusat perhatian dunia? Mengapa begitu banyak bangsa berebut atasnya? Mengapa Yerusalem menjadi titik nyala dari banyak peperangan dan konflik rohani? Jawabannya ada dalam Alkitab. Firman Tuhan telah menubuatkan ribuan tahun lalu. Sesungguhnya, aku membuat Yerusalem menjadi pasu, yang akan menyebabkan semua bangsa di sekeliling menjadi pening. Zakaria 12 ayat 2. Israel bukan hanya sekadar wilayah, ia adalah simbol. Ia adalah panggung nubuatan. Ia adalah jam rohani dunia. Apa yang terjadi di Israel mengguncang dunia, karena rencana Allah sedang digenapi di sana. Sejarah singkat penyerangan Israel. Dari zaman kuno, Israel telah dikepung musuh dari segala penjuru. Mesir, tempat mereka dijadikan budak dan dibebaskan melalui Musa. Asyur, menyerang dan menawan kerajaan Israel Utara. Babel, menghancurkan Yerusalem dan membawa bangsa Yehuda ke pembuangan. Persia, meskipun membebaskan mereka, tetap mendominasi wilayah. Yunani, Alexander Agung, membawa pengaruh Helenisme yang mengancam iman mereka. Romawi, menjajah dan menyalibkan Sang Mesias, menghancurkan Bait Allah. Bizantium, Arab Muslim, tentara salib, Kesultanan Utsmaniyah, Inggris, mandat Palestina. Hingga di era modern, negara-negara Arab 1948-6073 mencoba menghapus nama Israel dari peta. Iran, Hizbullah, Hamas, dan berbagai kelompok radikal terus meneriakan kebencian dan kehancuran atas Israel. Namun semua itu kini tinggal sejarah. Bangsa-bangsa penyerang itu telah lenyap. Mesir kuno, Babel, Asyur, Romawi hanya tinggal di museum dan buku sejarah. Tetapi Israel tetap hidup. Bahasa Ibrani yang dulu mati, kini bangkit. Orang Yahudi yang tercerai berai, kini pulang. Negara yang hilang selama hampir 2000 tahun, kini berdiri kembali. Itulah janji Allah yang digenapi. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Yeremia 29 ayat 14. Zaman AI, tapi serangannya tetap sama. Kini kita hidup di era AI, kecerdasan buatan dan teknologi tinggi. Namun musuh Israel tetap berdatangan, serangan roket, serangan propaganda, serangan siber, hingga boikot internasional. Bahkan di dunia maya pun Israel diserang. Tapi sekali lagi, janji Tuhan berdiri teguh. Dia yang memelihara Israel tidak akan tertidur dan tidak terlelap. Mazmur 121 ayat 4. Apa artinya ini bagi kita? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Apakah ini semua kebetulan? Atau apakah kita sedang menyaksikan penggenapan nubuatan Alkitab di depan mata kita? Israel tetap berdiri karena Allah setia pada janjinya. Pertanyaannya, apakah ini hanya konflik politik ataukah perang rohani yang sedang berlangsung? Di pihak siapakah dunia saat ini? Dan yang lebih penting, di pihak siapa Anda berdiri? Karena pada akhirnya bukan sekadar soal tanah. Ini soal kebenaran, janji, dan rencana Allah yang tak bisa digagalkan. שיגיון לדוד אשר שר לאדוני על דברי חוש בן ימיני אדוני אלוהי בך חסיתי הושיעני מכל רודפי ויצילני פן יטרוף כאריה נפשי